Antifon pembuka. Dari Kristus seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam cinta kasih. Tubuh itu rapi, tersusun dan rukun bersatu karena pelayanan semua bagiannya sesuai dengan peranan dan kegiatan setiap anggota. Efesus 4 ayat 16. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan Bunda Maria, selamat pagi. Pada hari Sabtu dalam masa biasa di bulan Oktober ini, kita merayakan Ekaristi dengan mengambil rumus misa votif untuk menghormati Santa Perawan Maria dengan tema Bunda Maria, Bunda Pengharapan. Mari kita persiapkan hati kita mohon kerahiman Allah, agar karenanya kita tidak pernah berputus asa dalam segala perjuangan kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memenuhi hati Santa Perawan Maria dengan rahmat-Mu, sehingga ia menjadi kediaman yang pantas bagi Roh Kudus. Semoga berkat jasa dan doa restunya, kami pun diterima dalam bait kemuliaan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Dia yang telah turun itu, dia pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar.
Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dan kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan," untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah berfirman, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup." Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat,
kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagian kedua Injil hari ini berupa perumpamaan sederhana tentang sebatang pohon ara yang tumbuh di area kebun anggur. Pohon ara ini sudah 3 tahun diharapkan berbuah oleh tuannya yang punya kebun itu, tetapi tidak berbuah. Tetapi penggarap kebun itu punya pengharapan bahwa dengan diberi masa tumbuh 1 tahun lagi, pohon ara itu dapat berbuah. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, masa hidup kita ini adalah masa hidup yang diberikan Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah. Persoalannya ialah bagaimana kita harus bertumbuh sampai menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Rasul Paulus dalam bacaan pertama Efesus bab 4 pada ayat 16 memberikan jawaban. Dia mengingatkan kita bahwa dari Kristuslah kita mendapat pertumbuhan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kita harus bertumbuh dalam Kristus. Kita harus hidup di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Dia. Dan supaya menghasilkan buah, kita harus senantiasa tinggal di dalam Dia, melekat erat, menyatu di dalam Dia. Inilah kunci untuk bisa hidup yang berbuah.
Karena itu Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5b mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari dalam hari-hari hidup kita, kita mohon kepada Bunda Maria, Bunda Pengharapan, supaya kita dituntun olehnya untuk bertumbuh dalam Kristus, untuk tinggal di dalam Dia, dan menghasilkan buah-buah rahmat, buah pelayanan, kesetiaan, kasih, kerukunan, pertobatan, dan keselamatan karena Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada peringatan Bunda Putramu, Bunda Pengharapan, kami Kau perkenankan ikut serta dalam penebusan kekal. Maka penuhilah kami dengan rahmat-rahmat-Mu, agar penyelamatanmu semakin kami rasakan dalam hari-hari hidup kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan segala kegiatan sepanjang hari di akhir pekan ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan berkat ini perayaan Ekaristi telah selesai. Mari pergi, kita diutus.